Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas PSTIA akan membuat tugas akhir mengenai praktikum jaringan komputer judul 5, yaitu akses user dan login page. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya Andi Satihapsari dengan NPM 2215061025. Saya Jana Veronica dengan NPM 2215061037. Saya Ahmad Ferdi Sidani dengan NPM 215061029. Saya Zabria Lakita India dengan NPM 2215061027. Saya Salsabila Asti dengan NPM 2215061021. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke percobaan. Oke, langkah pertama kita atur topologi terlebih dahulu. Jadi di sini kita pakai switch, terus router mikrotik, kemudian router buat wifi-nya, ya semuanya. Jadi yang pertama kita dari laptop itu dari kabelan ke switch ke Ethernet 4. Terus dari access point itu ke Ethernet 3 di switch. Access point sana aja. Itu Oh iya. berapa? Ethernet berapa? Itu 1 ke 3. Tiga. Udah salah. Aduh, masih atau belum? Udah begini aja. Kabel nih. Lagi. Terus dari switch Ethernet 1 ke Ethernet 2 di router. Dua ya sini. Bisa. Ya. Terus satu lagi dari switch Ethernet 2 ke router Ethernet 3. Switch Ethernet 2. Ethernet 2 ke Ethernet 3. Oke, baik, itu sudah untuk topologinya. Baiklah, selanjutnya kita beralih ke aplikasi Winbox. Di sini kita klik ini. Maaf ya guys, ada gangguan. Nah, ini kita ke IP address yang 0.0.0.0 yang identitinya mikrotik, lalu langsung aja kita connect. Nah, kemudian di sini kita klik cancel. Nah, di sini kita masuk ke sistem. Di sini kita pilih user. Oke. Kalau sudah, kita klik add di sini. Nah, selanjutnya ini kita ganti namanya menjadi praktikan 1. Selanjutnya grupnya read, lalu kita klik OK. Kemudian kita klik lagi yang tadi udah kita tambahkan. Nah, di sini kita ubah aksesnya. Nah, kalau ingin mengubah akses itu grupnya kita pilih aja. Di sini ada yang full, read, dan juga write. Di sini kita pilih yang write. Kemudian kita OK. Tuh, dia berubah warnanya menjadi hijau. Kalau tadi yang read itu dia warna icon usernya itu putih. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk hapus user. Nah, untuk hapus user itu kita klik 2 lagi, lalu di sini kita klik remove. Oke, sudah terhapus. Selanjutnya
kita akan kembali ke sistem, kemudian kita ke identity-nya. Ini untuk masuk ke menu identity, mengubah nama Mikrotik-nya, lalu password untuk mengubah password login Mikrotik. Nah, ini namanya Mikrotik. Kemudian kita oke. Lalu password juga tidak usah kita ubah. Selanjutnya kita akan membuat tampilan login hotspotnya. Di sini kita ke bagian IP, kemudian ke hotspot. Baik, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada login page-nya. Di sini kita udah masuk ke halaman IP dan juga lalu kita ke hotspot. Terus lanjut kita ke hotspot setup-nya. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini kita next aja. Oh, kita pilih dulu Ether-nya. Di sini kita menggunakan Ether 3. Kalau sudah, kita next seperti ini. Nah, di sini kita next aja karena ini local address-nya itu yang sudah dikonfigurasi pada interface Ether 3. Kita lanjut next. Nah, sudah seperti ini. Ini juga kita next aja karena ini adalah IP pooling yang sudah dikonfigurasi pada interface Ethernet Ether 3. Sudah seperti ini, dan ini kita pilih non, jadi kita next saja. Nah, untuk IP address of SMTP server ini kita juga di nextin. Terus untuk DNS servernya ini juga sudah terisi dengan DNS Google yaitu 8888. Jadi kita nextin saja. Nah, untuk DNS name-nya ini kita isi dengan nama format kelompok jarcom. Kelompok jarcom.co.id. Kelompok jarcom.co.id. Jika sudah, kita pencet next. Sudah seperti ini, kita isi name lokal hotspot user dan passwordnya dengan admin. Jadi admin. Ketika sudah seperti ini, kita langsung next. Oke. Nah, bisa dilihat di sini dia sudah tampil ya. Nah, di sini bisa dilihat namanya itu hotspot 1 seperti ini. Oke. Sudah seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan user-usernya. Selanjutnya kita akan menambahkan akun hotspot user. Yang pertama kita tambahkan terlebih dahulu. Di sini bisa klik icon add. Kemudian pilih servernya dan namanya kita isi nama kita sendiri. Misalnya nama Zabrina. Dan passwordnya nama kita sendiri. Lalu profile default dan klik OK. Kemudian kita tambahkan lagi user dengan nama Nisa dan passwordnya juga Nisa. Kemudian kita tambahkan lagi namanya Salsa dan passwordnya juga sama seperti namanya. Kemudian kita tambahkan Jena dan passwordnya juga namanya Jena. Terus Virus dan kita kasih nama juga passwordnya Virus. Oke, selanjutnya di sini bisa dilihat user yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian kita koneksikan dengan WiFi yang bernama IP Jarcom. Ini bisa dilihat.
Wifi-nya setelah terkoneksi. Selanjutnya kita akan masuk ke halaman login WiFi AP Jarkom dengan menggunakan nama yang tadi udah kita DNS name-nya, yaitu kelompokjarkom.co.id. Sini kita ketikkan kelompok Jarkom. Oke, nah sini kita udah di halaman login page-nya. Di sini kita coba masuk admin, terus juga di sini admin lagi. Nah ini kita coba. Nah di sini dia nggak tahu kenapa kerender ke sini ke web yang ini. Kita coba masukin lagi untuk kelompok untuk lihat apakah kita udah berhasil masuk. Nah di sini udah ada tampilannya. Jadi di sini kita masuk sebagai admin. Kemudian di sini juga ada IP address, byte-nya, connected, terus status refresh. Nah kalau kita mau logout dari jaringannya, kita tinggal klik logout aja. Oke, seperti itu. Kemudian kalau kita mau memodifikasi login page yang awal tadi, yang warna hijau tadi, kita bisa kembali ke Winbox-nya. Kemudian di sini kita ke bagian files. Ketika bagian files akan muncul banyak file di sini. Nah, kita pilih yang HTML, kita klik kanan, kemudian filenya kita download. Nah, kita pilih foldernya, misalnya di download sini, kemudian kita klik OK. Selanjutnya, kalau misalkan kita mau modifikasi, berarti kita butuh file CSS-nya. Kita jadi di sini download juga, kemudian Oke, di sini nanti kita pilih downloads, kemudian kita okein. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita udah selesai nih memodifikasinya, maka nanti kita upload ulang file HTML, login HTML ini, login HTML dan file CSS-nya. Kita buka dulu filenya. Kita open. Oke. Open with Viscode. Oke, nah ini untuk CSS-nya. Kemudian kalau kita mau buka untuk HTML-nya, kita ya pakai Viscode juga. Oke. Nah, di sini login. Nah, di sini kalau kita bisa mengedit atau memodifikasi untuk login page-nya. Bisa kita modif melewati CSS-nya. Ya. Oke, untuk mengedit tampilannya, kita dari login HTML tadi kita edit di login CSS-nya. Nah, di sini contohnya kita akan ngedit dari si background color di login page-nya. Jadi di sini kan warnanya like coral tuh. Kita ganti misalnya jadi blue violet, jadi warna ungu gitu. Kalau kita refresh, nah dia bakal ganti si warna page loginnya. Oke, gitu aja untuk pengeditan di login HTML, login CSS. Udah. Selanjutnya kita coba di device lain. Ini udah masuk ke tampilan loginnya. Terus kita masukin username Nisa dengan password Nisa. Oke. Selanjutnya nih sudah masuk Hai Nisa. Jadi ini kalau logout ada button logoutnya. Kemudian you have just logout. Lalu kita klik lagi button login dan masuk ke tampilan awal. Ini kita akan mencoba untuk masuk menggunakan username dan password yang sudah kita set. Di sini username-nya namanya Jenna. Password-nya juga namanya Jenna. Kita masuk. Oke, tadi kita udah. Nah, ini kita coba. Tadi kita udah coba untuk login dan berhasil. Kita coba login lagi. Nah, di sini tampilannya sudah Hai Jenna. Sesuai ya dengan nama saya. Oke, kalau mau logout kita tinggal pencet logout. Nah, udah, you have just logout. Udah. Oke, untuk username virus kita passwordnya double A. virus. Kalau kita masuk ke ini lagi, nah udah dia Hi virus, kalau kita logout dia bakal
Udah ada logout. We just log out. Oke, sekarang kita akan coba masuk ke user Salsa. Oke, ini kita enter. Oke. Jadi ini karena dia ini kita masukin lagi ke kelompok. Nah, di sini kita udah login ke jaringannya tadi dengan nama ininya Hai Salsa gitu. Oke, kemudian kita coba logout. Nah, ketika kita logout maka ada pemberitahuan bahwa you have just logged out. Oke. Nah, sekian video mengenai tugas akhir praktikum jaringan komputer judul 5 mengenai akses user dan login page. Jika terdapat kesalahan, kami memohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.